Dia, kita mau meninggikan nama Tuhan. Kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat ku tak mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Mari sama-sama kita arahkan tujuan hanya kepada Tuhan. Kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat ku tak mengerti. Kita mau tetap memilih, tetap percaya. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Amin. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu jadi perisai kami, Tuhan. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi,
berdiri, kita katakan di hadapannya, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu jadi peri. Amin. Kau yang mengelilingi hidup kami. Haleluya. Anugerah-Mu untuk umur hidup. Pada saat yang langit pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi. Saya rindu semangat menyanyikan pujian ini. Anugerah-Mu, amin. Kaulah perisai dalam hidup kami, memelihara, mengelilingi hidup kami Tuhan. Amin. Anugerah yang besar Dia selalu limpahkan. Amin. Anugerah-Mu, amin, memelihara kami. Sekali lagi kita angkat pujian ini sebagai pengakuan kita di hadapan Tuhan. Mari kita mau angkat tangan kita di hadapannya. Amin. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang langit pergi, anugerah-Mu jadi
kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih. Seumur hidupku, anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi. Sekali lagi katakan anugerah-Mu untuk seumur hidupku Tuhan. Untuk seumur hidupku terjadi dalam hidup. Berikan sorak-sorai hanya bagi Dia buat anugerah keselamatan yang Dia selalu kerjakan dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya sore hari ini kita siap memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Haleluya.
umat-umat Tuhan, gereja GBDI Bangsa Sari, umat-umat yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Saya lihat wajah-wajah yang bersuka cita sore hari ini. Kita angkat satu pujian, aku diberkati, aku dilimpahi. Saya berikan kesempatan, mungkin ada dari Bapak Ibu Saudara yang ingin bersaksi atau memuji Tuhan. Masih belum ada ya? Iya. Saya yakin dan percaya bahwa pertolongannya itu selalu ajaib ya. Amin. Wajah-wajah yang diberkati, umat-umat yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kalau sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan. Biarlah kita mau menyiapkan hidup kita untuk firman itu membentuk hidup kita. Firman itu yang menjadi pelita, yang selalu menerangi setiap langkah-langkah hidup kita. Saya undang kita bangkit berdiri sejenak untuk kita mau baca ayat sepekan kita. Kita baca 2 kali. 2, 3. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah
dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Silakan duduk kembali. Kita angkat satu pujian, kekuatan di hidupku. Menjadi pengakuan hidup kita. Hanya di dalam Tuhan ada kekuatan di dalam hidup kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil. Amin. Sebab aku percaya Tuhan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau yang selalu teguhkan hati kami, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Sebab aku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Pujian ini katakan, kita percaya bukan hanya kita melihat, tetapi Tuhan ajarkan meskipun kita tidak melihat apa yang ada di depan kita, tetapi yakinlah ada Tuhan yang selalu berjalan dalam hidup kita. Ada Tuhan yang tetap menyertai meskipun kita harus menghadapi keadaan yang tidak baik. Dia Allah yang setia, yang kesetiaannya tidak pernah kita ragukan. Bahkan segala yang tidak kita pikirkan, Dia sediakan dalam hidup kita. Tetap buat hidup kita selalu percaya kepada Tuhan, karena Dia yang selalu berikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Kita mau angkat pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh bahwa kekuatan di hidupku Tuhan, ku dapat hanya di dalam-Mu. Kekuatan di hidupku, amin. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada
aku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun saya undang jemaat Tuhan, kita mau bangkit berdiri, kita mau nyatakan di hadapannya. Haleluya. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Sekali lagi, sebab aku percaya Tuhan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Tiada, saya yakin dan percaya kita punya Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan menyertai hidup kita. Haleluya. Ku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Amin. Iman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Amin. Aku masih punya Tuhan, masih punya Tuhan. Mari kita mau angkat kedua tangan kita mau katakan, masih punya Tuhan. Amin. Iman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Masih punya Tuhan. Saya rindu jemaat yang dikasih Tuhan, mau angkat pujian ini. Amin. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Sekali lagi, dengan iman aku masih punya Tuhan.
Ibu Sela akan pimpin dalam doa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Untuk kesetiaan-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sore hari ini lewat pujian kami mau nyatakan kami bangga menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami bangga bahwa pengharapan kami taruh hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bangga punya Bapa seperti Engkau Tuhan, yang selalu setia Tuhan. Mungkin banyak yang meninggalkan kami, tapi kami percaya Tuhan, sampai Tuhan panggil kami, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Amin. Sampai selama-lamanya Tuhan. Amin. Kuatkan, mampukan kami untuk tetap berjalan dalam kebenaran-Mu, menjadi berkat, berbuah dimanapun kami pergi dan berada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Biar lewat kehidupan kami, Tuhan, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan ini akan menjadi benih untuk kami. Supaya kami tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berbuah di dalam Engkau Tuhan. Kami hidup taat kepada Engkau Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapan Allah mengalir dalam kehidupan hamba-Mu. Urapan yang baru Tuhan yang berikan kepada hamba-Mu. Tuhan sertai terus jalannya firman Tuhan ini sampai dengan selesainya ada dalam penyertaan Tuhan. Bahkan ibadah kami Tuhan sertai terus Tuhan. Ibadah yang diberkati Tuhan membawa berkat untuk kami semua. Terima kasih banyak Tuhan. Ini doa kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Saya bilang puji Tuhan, saudara jawab haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala lewat wakil gembala yang mempercayakan saya untuk melayani penyampaian firman Tuhan saat sore hari ini. Saya senang karena ya oleh kemurahan Tuhan yang pastinya sehingga bisa melayani. Berapa waktu lalu sudah diberitahu tapi masih belum bisa saudara. Mohon maaf karena memang berbenturan waktunya dengan ibadah kami di Jember. Tapi ya puji Tuhan kita atur sedemikian rupa sehingga ya hari ini dibuatlah bisa. Mungkin sudah beberapa kali saya mengikuti ibadah di tempat ini, tapi untuk hari Minggu mungkin baru kali ini. Yang saya tahu kan hari Sabtu saudara ya. Tapi puji Tuhan saya ada dan senang di tengah-tengah saudara. Sekali lagi terima kasih buat kesempatannya sore ini. Kita boleh bertemu di dalam kasih kemurahan Tuhan. Haleluya. Jangan tegang-tegang saudara ya. Baik. Oke, saya diberi mandat untuk menyampaikan tentang kepatuhan ya, obey. Jadi saya suruh cari judulnya, itu sudah ada saudara ya, di depan saudara. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat. Kita buka firman Tuhan. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Haleluya. Saya rasa tidak perlu perkenalan saudara ya, saudara sudah kenal ya. Saya kan pengerja Ambulu, Yohanes Eko Yulianto, terus melayani di Watu Ulo dan bersama juga melayani di Jember saudara. Saya punya istri 1, anak 2. Sudah ya, jelas sudah kenal. Nah saudara kita langsung ke firman Tuhan. Ini bicara tentang militer saudara. Tentang seorang prajurit yang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya satu saja tujuannya, ia berkenan kepada komandannya. Makanya saya beri judul firman Tuhan tadi, siap dan 86. Mungkin saudara tahu artinya 86 itu apa saudara? Saya juga enggak tahu saudara ya. Siap 86, itu ya, siap dan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kata siap ini
saya mau katakan bahwa sekarang banyak orang-orang atau manusia-manusia, anak-anak Tuhan itu menjadi orang yang sangat patuh sekali, saudara. Saudara tuh patuh. Kenapa? Sebab sekarang saudara sudah seperti orang militer. Saudara kalau jawab di WA, pesan WA, misalnya ada laporan, ada pemberitahuan begitu, pasti saudara jawabnya tidak lagi ya atau baik, pasti jawabnya siap. Betul kan? Semua dari anak kecil sampai orang tua jawabnya siap. Bahkan sempat viral kemarin ada seseorang yang membiasakan mengatakan siap. Gitu. Jadi ikut-ikut. Sepertinya patuh. Karena ini di Indonesia kata siap itu memang menjadi ciri khasnya seorang militer. Ketika dia mendapat perintah. Bahkan bukan hanya perintah. Pernyataan dari komandannya, boleh tidak boleh harus jawab siap. Sudah makan? Siap, sudah. Nah, itu saudara ya. Sudah tidur? Siap, sudah. Mau pergi? Siap, mau. Pasti dikata siap, saudara. Akhirnya di HP saudara pesan WA itu pasti banyak kata kunci siap itu lebih banyak dari kata-kata yang lain. Nah, saudara kembali ke tentang dunia militer. Seorang prajurit, dia mengatakan siap itu menunjukkan kepatuhannya. Peraturan harus dijawab dengan siap. Perintah apapun. Supaya tujuannya berkenan kepada komandannya. Jadi saudara, saya coba merenung, andai kata salah menjawab, pasti dihukum. Karena sudah harus begitu dijawab. Mulai dari TNI, Angkatan Laut, Angkatan apa aja. Ya, kepolisian juga siap dan siap. Itu menunjukkan kepatuhan, saudara. Nah, di firman Tuhan yang kita baca ini, sama saudaraku, ada seorang prajurit kalau dia tidak boleh memusingkan dirinya atau soal kepentingannya sendiri. Tetapi dia harus berkenan kepada komandannya. Jadi apa yang dia lakukan, sekalipun menurut pikirannya benar, tapi kalau tidak sesuai dengan komandannya, pecat, dihukum. Jadi apa yang dia lakukan, dia harus mengikuti perintah, instruksi dari komandannya. Nah, itu sepintas saudara tentang dunia militer. Tidak boleh, tidak harus. Maaf, sekalipun mungkin ya komandan mungkin salah begitu. Tetap harus peraturan nomor 1 komandan benar. Nah gitu saudara ya. Harus siap. Tidak boleh tidak. Nah saudaraku, dengan berpatok dari ayat ini, saya mau katakan bahwa kita punya komandan. Dia Tuhan. Amin saudara. Saya mau ngajak saudara bisa berkata kepada komandan kita, Tuhan siap komandan. Wah gitu ya. Dengan Tuhan siap. Kenapa dia komandan kita? Dan kita pun berusaha untuk berkenan di hadapannya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita ke gereja, next coba berikut slide-nya, kita seringkali senang dengan kata-kata ini saudara. Berkat, pemulihan, keberhasilan, kesuksesan, kekayaan, kemenangan, kesembuhan, mujizat. Wah luar biasa, apalagi pokoknya yang enak. Itu pasti kita semua ingin. Ada yang tidak mau itu saudara? Semua mau, amin. Semua mau. Ada, untung saya tidak tulis kutuk di situ karena semua pasti tidak mau. Itu kata-kata itu wah luar biasa. Itu keinginan semua orang. Itu kemauan, bahkan semua dari anak kecil pun tahu itu apa artinya sukses. Anak kecil pun tahu apa artinya menang, saudara. Kalau kalah, nah, ada yang paling kecil sini ya. Ada yang kecil mau kalah. Mau? Nah, tidak mau. Maunya menang, saudara. Orang-orang senang dengar kata-kata itu.
Bahkan tidak sedikit orang yang pergi ke gereja karena hal itu. Karena hal ini. Nah, orang mau ke gereja karena ini. Saudara. Tapi orang menjadi alergi dengan satu kata. Next. Iya. Itu seperti horor. Sesuatu yang mengerikan. Kalau dengar kata ini, pasti sudahlah. Aku pasti kok. Nah, gitu ya. Ini kata ini menjadi kata yang mengerikan. Mungkin menakutkan. Atau ya enggak sampai menakutkan. Bikin gatel, alergi saudara. Taat, patuh. Nah saudaraku, saya mau katakan, kita ke gereja tidak mengejar itu berkat yang seperti tertulis tadi. Karena saudara, ketika kita sudah percaya kepada Yesus, kita sudah diberkati. Katakan amin. Saudara, kita sudah ngalami yang tadi sebenarnya. Jadi enggak pakai kita nyogok ke gereja supaya ngalami itu, tidak. Karena dia katakan bahkan dia relakan hidupnya untuk saudara. Berarti apa saudara? Saudara komplit sebenarnya. Kesuksesan, kemenangan, keberhasilan, apalagi berkat. Lebih dari semuanya itu saudara dan saya sudah diselamatkan ketika percaya kepada Yesus. Nah ketika kita ke gereja, kita tidak lagi kejar-kejar itu saudara. Karena saya percaya orang-orang yang datang ini semua sudah diberkati Tuhan, amin. Wah jangan sampai hari ini aku belum diberkati. Nah ini ada yang keliru itu ya. Saudara, kita sudah mengalami itu. Nah kita ke gereja ini ngapain? Ini saudara, kita mau taat. Coba katakan 1, 2, 3, taat. Taat itu sebenarnya dari bahasa aslinya tuh cuma dari terjemahkan mendengar. Coba next berikut mungkin kalau saya tulis. Mendengar, menyimpan, merenungkan dan melaksanakan. Jadi 4 hal itu yang komplit saudara. Tidak cukup sampai mendengar, tidak cukup sampai disimpan dalam hati atau cukup sampai direnungkan, tidak. Tapi harus diakhiri dengan melaksanakan. Nah banyak orang yang kata siap tadi saudara, ya ketika diberi pesan itu WA itu saudara ya, dia sampai mendengar. Mungkin sampai mendengar atau membaca ya kan, karena pesan WA bukan di telepon. Dia sampai membaca, lalu menyimpannya saja. Lalu langsung dijawab siap. Itu belum melakukan. Siap itu hanya menjawab sebenarnya. Jadi kata siap itu sebenarnya bukan satu ketaatan. Tapi ketaatan dapat diwujudkan dengan melaksanakan. Melakukan. Ya, saudara ya. Jadi saudaraku, ketaatan itu harus ada di dalam diri orang percaya, orang Kristen, saudara dan saya, bukan lagi untuk mengejar hal-hal yang tadi itu saudaraku. Tetapi supaya kita ingin menyenangkan Tuhan. Kita taat karena kita tahu kita sudah diselamatkan. Kita taat karena kita tahu bahwa Dia Tuhan, Dia komandan. Harus taat karena Dia komandan. Dia bos, Dia kepala, Dia tuan kita saudara. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang ke-3, surat 1 Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang ke-3. Dikatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita, apa saudara? Menuruti perintah-perintahnya. Perhatikan, perintah-perintahnya itu tidak berat. Saudara bilang kasih kepada Tuhan, ini tadi, karena kita datang ke gereja, sanakah saya kasih kepada Tuhan. Saya mencintai Tuhan.
Jadi jangan karena yang tadi saudara ya, tapi saya datang beribadah, saya menyembah Tuhan. Itu karena saya mau taat, saya mau setia. Karena saya tahu perintah-perintahnya tidak berat. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Ya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, ketika kita jadi orang percaya, wujud kasih kita kepada Tuhan itu bukan bicara tentang seberapa banyak persembahanmu, seberapa banyak waktumu kau beri kepada Tuhan. Tapi itu tadi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi saudara, orang yang mengasihi Tuhan bukan hanya omongan, bukan hanya perkataan, tetapi bagaimana dia melakukan kehendak Tuhan. Mau taat saudara? Amin. Ya, belajar terus menjadi taat, patuh kepada perintah Tuhan. Mendengar, menyimpan, merenungkan, dan melaksanakan. Haleluya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah Tuhan mau di dalam hidup orang percaya, hidup orang Kristen. Nah saudaraku, akibat dari sebuah ketaatan. Nah ternyata ketaatan kita ini ada akibatnya. Ya, kita percaya kita semua sudah diberkati. Tapi semakin kita taat, ada akibatnya. Ada apa ya namanya ya? Mau dibilang hasilnya atau apa begitu saudara. Tapi dari ketaatan, kepatuhan kita, saudara ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Yang pertama saudara, nah, dia akan menjadi peka dengan suara Tuhan. Coba 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-14. 2 Korintus 11 ayat yang ke-14. Ada? Ya, 2 Korintus 11 ayat yang ke-14. Dikatakan di sana, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Hati-hati saudara. Jadi begini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati. Sebab mengapa? Saudara, orang yang taat ternyata itu berdampak dengan hidupnya. Dia mulai peka dengan suara Tuhan. Lawan kata taat, ya tidak taat saudara. Kalau tidak taat, apa suara siapa yang dia dengar? Saudara ya. Jadi orang yang taat, dia mulai dengar-dengaran, dia mulai mengerti mana suara Tuhan, mana kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tentang kepekaan pada suara Tuhan. Saudara percaya di dalam firman Allah Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Jadi saudaraku, tujuan Allah atas hidup saudara dengan segala peristiwa yang terjadi pasti baik. Pasti katakan baik saudara. Pasti baik. Tujuan Allah atas hidup kita pasti baik. Tadi kan sudah dinyanyikan pujian tadi saudara ya. Allah itu tidak pernah rancangkan yang gagal, sebab rancangannya kepada kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Berarti dengan segala sesuatu yang terjadi tujuan Allah baik. Ada satu tujuan yang tidak baik, tujuan iblis. Di dalam kitab Ayub dituliskan saudara. Ketika iblis naik ke atas, ya, lalu ketemu dengan Tuhan, bicara tentang Ayub, kamu lihat hambaku Ayub, dia saleh, dia taat, nah itu tadi, dia tulus, dia sungguh-sungguh, dia setia dan sebagainya dan sebagainya. Iblis bilang, oh iya, sebab kamu dipagari dia, kamu lindungi dia, kamu berkati dia, makanya dia taat.
Coba kalau diambil. Nah saudara, oke, baik. Berarti saudaraku, pada waktu itulah Ayub diuji. Dan pada waktu yang sama Ayub dicobai. Jadi waktu peristiwa yang sama saudara, waktu di peristiwa yang sama semua dialami oleh Ayub, dia sedang diuji dan dicobai. Dia diuji oleh Tuhan dan tujuan dari ujian itu adalah supaya Ayub bertambah baik, bertambah setia, tambah sungguh-sungguh. Itu tujuan Tuhan saudara. Tapi ingat, di balik tujuan Tuhan yang baik ada tujuan iblis. Supaya apa? Ayub tidak setia. Ayub mundur. Ayub mutung. Ayub pergi tidak ke gereja lagi. Nah, itu tujuannya iblis. Jadi tujuan Tuhan baik. Katakan amin saudara. Baik. Tujuan iblis tidak baik. Nah, pada waktu itulah next. Coba ada saya buat gambar. Nah seperti inilah saudara ya. Ini ilustrasi saja ya, bukan berarti itu Tuhan. Nah, itu kan malaikat, gambar malaikat. Jadi ada dua tujuan yang berbeda saudara dengan apa yang dialami. Kita mulai peka, mana yang harus kita taati? Ayub mana yang harus dia taati? Kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Dia bisa bedakan. Orang yang taat, dia mulai tahu, oh ini pasti. Orang yang taat, oh aku harus tetap ke gereja. Orang yang taat ketika ada dalam pergumulan, aku harus tetap lakukan firman. Aku tetap harus setia. Saudara, peka dengan suara Tuhan. Kalau orang sudah mulai kacau saudara ya, aduh wes, aku lihat orang itu, wes blenger. Aku lihat aduh, wes pujian nih, wes WL, musik, kolektor nih gitu ya. Aduh wes, besok minggu depan tidak usah datang. Saudara. Tujuan iblis tidak baik. Tujuan iblis menjatuhkan. Tujuan iblis melemahkan. Tujuan iblis supaya kita ngalami kutuk. Nah saudara. Jadi saudara, peka dengan suara Tuhan. Peka dengan tujuan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Tetap saudara di balik segala peristiwa yang penting taat saja. Karena kita tahu tujuan Tuhan baik. Tidak komplain, tidak protes, tidak marah-marah. Tidak kecewa, tidak patah hati. Tetap. Karena dia tahu tujuan Tuhan baik atas hidupnya. Dia mau taat, dia mau setia. Yesus saja taat. Saya baca sepintas di warta jemaat. Yesus saja taat, dia tetap mendengar suara Bapa. Sampai taat di kayu salib. Mulai bisa membedakan saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi ada satu hal, jadi ujian sama cobaan itu peristiwanya sama, tapi tujuannya beda. Ujian adalah tujuan dari Tuhan. Cobaan itu tujuan dari iblis. Meskipun nanti kadang-kadang kata-katanya dibolak-balik saudara ya. Bisa jadi. Tapi ingat kalau yang dari Tuhan. Mau di dalam setiap peristiwa yang terjadi. Kita tetap jadi baik. Kita tetap bertumbuh. Wah haleluya. Ada ayatnya di sana saudara ya. 2 Korintus coba. Roma pasal 8. Sudah tadi kita bacakan. 1 Samuel pasal 3 ayat 10. Ketika Samuel dipanggil ya, Samuel sampai 3 kali. Lalu Samuel mendengar, diberi perintah sama Eli, kalau nanti kamu dengar suara itu bilanglah ya Tuhan, ada apa? Hambamu siap mendengar. Seperti itu aja saudara ya. Puji Tuhan. Peka. Saudara hari-hari ini dengan peristiwa yang terjadi, dengar-dengaran sama Tuhan. Jangan dengar suara iblis, karena tujuan dari iblis menjatuhkan saudara. Nah, jadi orang-orang, bukan orang-orang, ada suara-suara yang berusaha menghakimi, menjatuhkan, melemahkan. Itu berarti suara iblis. Iya, walah kamu ndak bisa. Nah, itu
Jadi hati-hati saudara yang suka bersuara negatif. Kamu udah bisa itu. Wes gak kepake. Itu hati-hati itu. Itu bisa dipakai sama iblis. Karena tujuan Allah hal yang baik. Yang membangun. Bukan membuat patah semangat. Lalu yang kedua saudara. Haleluya. Yang kedua mengalami terobosan bersama Tuhan Yesus. Bersama Tuhan ketika kita melakukan ketaatan saudara. Taat, setia, sungguh-sungguh patuh dengan firman Allah. Ada hal-hal yang ajaib. Ya, apa saja terobosan? Terobosan bukan hanya bicara tentang mujizat. Kadang terobosan, dapat mobil mewah begitu. Nah, cuma bicara tentang itu. Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Coba saudara lihat. Kitab Daniel pasal 3. Ayat 16. Ayat 16 dikatakan, lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wah saudara, saudara tahu ceritanya. Ya, apa? Ada mujizat, mereka tidak terbakar saudara. Itu terobosan. Andai kata mereka terbakar pun mati. Ya saudara, mati. Tapi itu terobosan. Artinya apa? Mereka mengalami sesuatu. Mereka mengalami kekuatan dari Tuhan. Mereka mengalami kuasa meskipun bukan kuasa mujizat. Kadang saudaraku, ketika dibalik ketaatan kita sepertinya tidak merasakan pertolongan Tuhan. Tapi saya tetap percaya ada sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hidup saudara. Saya punya ada satu jemaat saudara ya, dia ada dalam pergumulan. Dia sering bertanya, berdoa, dia mengharapkan sesuatu begitu ya, mujizat, dengan pergumulannya. Tapi lama-lama, ya ini tadi, dia mau taat, lama-lama dia suka mengeluh, aku harus begini, aku harus ngalami ini, aku harus dapat ini dan sebagainya. Wah, ada pencapaiannya tinggi. Tapi sekarang dia jawabnya tidak lagi. Saudara, di balik ketaatannya dia hanya berkata begini, aku bersyukur dengan keadaanku sekarang. Aku menghadapi dengan berserah kepada Tuhan. Aku tetap percaya Tuhan pasti lakukan yang terbaik. Wah, sekarang jawabannya, perkataannya jadi berubah, saudara. Haleluya, haleluya. Omong-omongnya, ucapannya jadi berubah. Kenapa? Itu suatu terobosan. Kalau dulunya suka mencak-mencak, marah-marah gitu, saudara. Saudara, ketika kita belajar taat dengan Tuhan, patuh dengan Tuhan, ada sesuatu taruh dalam hidup kita. Ada perubahan hidup, itu terobosan, saudara. Itu satu terobosan. Coba lihat samping saudara. Kamu sudah diterobos belum gitu saudara ya. Haleluya. Mungkin suami sama istri bilang kamu sudah diterobos belum. Maksudnya pasti merasakan kok. Ya, ada perubahan di dalam dirinya. Karakternya. Tapi bisa jadi kalau orang tidak patuh saudara. Dia tidak taat, dia tidak mau taat. Meskipun sudah berkali-kali ke gereja, wah sepertinya rohani. Tapi kalau masih kelihatan ngamuk-ngamuk gitu ya, mutung, keluar, tidak mau ke gereja. Itu berarti belum ngalami terobosan. Ya, belum ngalami terobosan, percuma. Berarti belum taat saudara. Dia tidak patuh. Tapi seseorang yang patuh. Haleluya. Jadi terobosan itu bukan bicara tentang materi, bukan bicara tentang berkat, no. Bukan hanya itu saja, iya itu termasuk, tapi bukan hanya itu saja. Tetapi hidup yang diubahkan itu saudara. Karakter yang diubahkan itu loh. Di dalam pribadi, lepas pribadi itu ya. Coba ada satu, saya catat tuh Kejadian 22 ayat 15. Kejadian 22 ayat 15. Nah ini peristiwa Abraham saudara. Coba Kejadian 22 ayat 15 dan sampai 18.
Kejadian 22 ayat 15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan, apa saudara? Memberkati engkau dengan berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ayat 18, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan menjadi berkah. Itu terobosannya begitu saudara. Ternyata terobosan itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi orang-orang yang ada di sekitar. Jemaat di Bangsal Sari, Anda semua menjadi berkat di Bangsal ini, amin. Haleluya, itu terobosan. Dimanapun kita berada saudara, kita jadi berkat. Oh haleluya, puji Tuhan. Apapun yang kita lakukan, orang diberkati. Apapun yang kita tabur, mungkin saudara, yang kita berikan, wah ini kan bulan puasa nih saudara ya. Saya percaya mungkin ada program gitu bagi-bagi. Berkati dalam nama Yesus jadi berkat. Katakan amin saudara. Sesuatu yang diberi jadi berkat. Itu terobosan. Kenapa? Kita taat. Tapi kalau orang tidak taat, tabur apapun, kasih apapun hilang percuma. Tapi kalau dia taat dengan Tuhan, setia, patuh. Saudara ya, puji Tuhan. Lalu yang terakhir. Ini kalau dengar kata terakhir kan senang saudara ya. Puji Tuhan. Semakin kuat menghadapi apapun. Orang yang taat, yang patuh, dia semakin yakin. Dia mampu, dia kuat. Bukan karena kekuatannya dia. Seorang prajurit saudara, dia lakukan apa saja menjadi perintah komandannya. Dia taati, itu komandan manusia loh saudara ya. Tidak tahulah nanti setelah dia perang lalu dia ketembak ya, itu urusannya berikutnya. Tapi dia harus lakukan. Saya mau katakan komandan kita adalah Tuhan. Katakan amin saudara. Kalau kita lakukan maka kita percaya komandan kita tidak pernah tinggalkan. Yang penting taat. Jadi ketika menghadapi apapun dia semakin kuat. Matius pasal 7 ayat yang ke-24. Coba dibuka, di sana sudah dituliskan. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Rumah di atas batu. Kuat. Berdiri di atas perkataan firman, itu kuat. Berjalan di atas perkataan firman, itu kuat. Berjalan menurut katanya Tuhan, itu kuat. Katakan amin saudara. Oh haleluya, berjalan menurut perintah Tuhan, itu kuat. Pasti mampu menghadapi apapun. Yang penting itu tadi, patuhi perintah Tuhan. Hari-hari ini masa-masa sulit, oke, tidak masalah. Yang penting aku turuti perintah Tuhan. Sebab janjinya iya dan amin. Mazmur pasal 1 ayat 2 dan sampai dengan ayat yang 3. Katakan ucapan bahagia situ ya. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Itu layu itu lemah, layu itu mati saudara. Tapi tidak layu daunnya. Artinya dia tetap
kuat, bahkan menghasilkan buah-buah dan hidupnya menjadi dan tetap menjadi dan selalu menjadi berkat. Katakan amin. Oh haleluya, haleluya. Kerinduan kita bukan hanya untuk berkat diri sendiri, tapi dari hidup kita ini banyak orang diberkati. Banyak orang mengalami Tuhan, banyak orang diberkati Tuhan. Makanya saudara, di dalam kitab Ayub pasal 23 ayat 10 itu saudara ya. Coba ayat terakhir ini saudara ya. Ayub 23 ayat 10. Bisa minta tolong slide? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ujian meminta ketaatan. Cobaan pun juga sama, peristiwanya sama. Ketaatan kita sehingga kita akan timbul seperti emas. Iman saudara semakin murni. Pengiringan saudara semakin murni. Percaya saudara semakin murni. Waduh saudara, itu yang dicari Tuhan atas hidup kita. Kemurnian kita. Mau taat saudara? Amin. Haleluya. Taat itu enggak berat saudara, di situ tadi tulis ya. Patuh itu enggak berat. Tuhan berikan kemampuan. Saudara, andai kata yang merasa berat, Tuhan tahu. Ada yang ngomong berat itu, ya Tuhan dengar saudara. Iya abot, melakukan itu abot. Abot apa berat saudara? Podoai. Ya, tapi saudara Tuhan tahu dan dengar. Sehingga dia berikan Roh Kudusnya bagi kita. Sehingga oleh Roh Kudus kita semua mampu, sanggup menjadi taat. Oke, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Biar semua jemaat yang ada di GPDI, Alfa, Omega, Bangsal Sari menjadi jemaat Tuhan yang taat, yang patuh. Amin saudara. Patuh dengan Tuhan sampai dia datang kembali. Haleluya. Nyanyikan satu pujian. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Saya dapat lagu itu ketika hadir di sini saudara ya. Dalam segala keadaan, mau berlimpah ataupun kurang. Nah, saudara, itu ujian. Tapi apakah kita mau tetap taat dan berkata, Yesus tetap Yesus. Haleluya. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Dia yang
Mari komitmen saudara. Tidak cukup lagi dengan kata-kata, aku mengasihi Yesus, aku berkata sekali Yesus, tetap Yesus. Tapi mari komitmen kita, Tuhan aku mau taat, aku mau patuh kepada firman, mau melakukan, aku mau setia. Tidak lagi dari mulut, tapi mari dari hidup saudara. Alami terobosan-terobosan itu. Dan saudara akan mengalami Tuhan dalam hidup saudara. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, mari Roh Kudus. Kami sungguh-sungguh lagi dengan Kau. Kami tidak mau setengah-setengah, kami mau lebih lagi. Saudara, seringkali ketika kita menjadi taat dan mau sungguh-sungguh patuh, saudara, kadang ada suara-suara sumbang, sama seperti Ayub itu. Ada teman-temannya ngomong tidak benar tentang dia, kata-katanya tidak enak, saudara. Tapi Ayub tidak mau lihat itu. Ketika dia mau belajar taat dan melakukan ketaatan, dia hanya mau lihat Tuhan, lihat Yesus. Saudara, sama dengan hidup kita. Ketika kita mau taat, mau patuh, saudara, jangan lihat suara-suara yang sumbang itu. Tapi mari tetap lihat komandanmu, lihat Allahmu. Amin, saudara. Lihat Allahmu, lihat Yesus. Sampai nanti ketika kita ketemu dengan dia muka dengan muka. Oh, sabaslah hai hambaku yang setia dan benar. Sekali Yesus takkan hilang karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesus, dengan iman kita mau katakan sekali Yesus, tetap Yesus, Yesus selamanya Yesus. Amin. Selamanya Yesus.
Terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau mengasihi kami. Terima kasih buat firman-Mu pada saat malam hari ini Tuhan. Di mana Tuhan, Engkau tetap mengingatkan kami bahwa di balik setiap ketaatan kami, pasti ada berkat Tuhan yang menyertai dalam kehidupan kami. Tapi biarlah bukan berkat itu Tuhan yang kami kejar, tetapi ajari kami untuk kami taat, karena kami melihat kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Ajari kami mengasihi Tuhan dengan benar, mengasihi Tuhan dengan murni. Apapun keadaan kami Tuhan, kami percaya Tuhan tahu. Biarlah kekuatan-Mu yang memampukan kami untuk kami tetap taat, untuk kami tetap patuh, untuk kami tetap setia kepadamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, dalam setiap pelayanannya, dalam keluarganya. Tuhan kami percaya Engkau menyertai dan Engkau memberkati, sehingga lewat kehidupan hamba-Mu Tuhan, banyak jiwa-jiwa Tuhan boleh diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami percaya setiap kami yang hadir saat ini, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Ada kekuatan baru, ada semangat baru, ada gairah yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami juga akan Tuhan memberikan korban persembahan. Bila dengan hati bersyukur, dengan hati yang penuh sukacita, kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Inilah jadi doa kami dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Kita angkat pujian, bawa Tuhan juga gunung batuku. Bawa Tuhan juga gunung batuku. Bawa Tuhan juga kota bentengku. Bawa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindungan. Aku percaya akan Dia pasti selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan Dia. Bawa Tuhan juga, amin, gunung batuku. Bawa Tuhan juga kota bentengku. Bawa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Sama-sama kita mau katakan, aku percaya akan Dia perlindungan. Aku percaya akan Dia pasti selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan Dia, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan Dia. Sekali lagi, tempat perlindungan, tempat perlindungan Dia. Kita akan dengarkan pengumuman. Kita angkat satu pujian di hadapannya. Hosana
kita mau nyatakan di hadapan Tuhan. Hosana bagi Rajaku. Dengan hormat, Ibu Gembala tampil ke depan untuk tutup ibadah kita. Dan Tuhan juga Kaulah yang sekali lagi ku nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku lakukan. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Mari kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Kita sudah diberkati dengan firman Allah, biarlah kita taat. Ya. Kita mengangkat tangan. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah berfirman kepada kami Tuhan, mengajar kami untuk taat kepada sabda Tuhan. Dalam segala hal kami juga melakukan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu selalu termeterai dalam hidup kami Tuhan. Selalu ada ketaatan terhadap firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat pada saat malam ini. Tuhan, apapun kebutuhan umat-Mu, ketika mereka memohon, Engkau jawab permohonan mereka. Roh Kudus tetap menyertai kami. Roh Kudus tetap memberkati kami dengan kasih yang sempurna. Kalau ada umat-umat Tuhan yang sakit, ulurkan tangan-Mu Tuhan untuk menjamah. Karena Tuhan dokter di atas segala dokter, tabib yang sempurna. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah yang Allah Roh Kudus. Kalau ada umat-Mu yang dalam keadaan kelemahan, kuatkan karena Engkau sumber kekuatan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau melihat tangan-tangan yang dinaikkan kepadamu Tuhan. Tanda kami memohon kepada Tuhan. Jawab setiap permohonan kami. Dan sampai kami juga di rumah tiba dengan selamat, tak kurang suatu apapun. Apapun usaha umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus yang penuh kasih dan kuasa, kami akhiri ibadah kami. Haleluya. Semua kita berkata, amin. Tuhan berkati.